Oke, kali ini kita akan mempelajari beberapa perintah dari command prompt, yaitu perintah dir, cd, md, copy, del, rd, rename, start, dan taskkill. Untuk perintah dir ini fungsinya untuk menampilkan file atau folder. Kalau cd itu change directory, itu untuk masuk dan keluar dari folder. md itu untuk membuat folder. Lalu copy itu untuk copy file. Del itu untuk menghapus file. Lalu rd untuk menghapus folder. Lalu rename mengubah nama file atau folder. Lalu start itu untuk menjalankan aplikasi. Lalu taskkill itu untuk menghentikan aplikasi. Oke, baik, kita masuk ke command prompt dulu. Tekan tombol Windows dan R, lalu ketik cmd, enter. Nanti akan muncul layar command prompt. Oke, pertama kita coba perintah dir. Kalau kita ketik dir, ini menampilkan semua data file folder yang ada di, karena posisi kita ada di drive C, makanya akan menampilkan file folder yang ada di drive C. Nah, ini folder dan file yang ada di drive C. Ada folder I. Kalau tulisan dir ini maksudnya folder, directory. Jadi Intel perform sampai dengan Windows Alt. Kalau kita mau melihat folder di drive E, kita ketik E.2 untuk pindah drive, lalu bisa ketik dir. Nah, di situ ada beberapa file dan folder. Ada folder backup C, latihan master, dan seterusnya. Untuk perintah cd itu untuk masuk atau keluar dari dalam folder. Jadi kalau kita ketik cd dilanjut dengan nama folder, kita akan masuk ke folder tersebut. Contohnya kita masuk ke folder backup C, enter. Kalau ketik dir, muncul di dalam lagi ada beberapa file dan folder. Lalu coba masuk lagi ke cd folder C, D saja. Lalu ketik dir. Oke, sekarang posisi kita ada di drive E, folder backup, dan folder di dalam folder backup ada folder D. Di dalam folder D ada folder doc, PDF, PPT, dan XLS. Kita masuk ke dalam doc. Lalu kalau ketik dir, nah ini karena filenya banyak, jadi kalau ketik dir itu tampil semua sampai melebihi layar ya. Ini filenya banyak sekali. Nah, untuk yang seperti ini, kita bisa menggunakan perintah dir garis miring P untuk menampilkan per halaman. Jadi tidak semuanya sekaligus muncul. Contohnya seperti ini, dir garis miring P, enter. Nah, ini dia muncul per halaman monitor. Untuk lanjut melihat halaman berikutnya, tekan saja spasi atau enter. Ini karena filenya banyak sekali, makanya beberapa halaman. Oke, itu contohnya. Untuk menghentikan
perintah ini, karena ini masih beberapa halaman, untuk kita bisa ketik tekan Ctrl C. Nah, itu langsung stop perintah. Itu untuk tadi perintah dir _p. Sekarang kita coba keluar ke drive E, itu ketik cd \. Ini langsung pindah keluar dari folder doc, langsung ke drive E. Kalau kita lihat pakai Explorer, itu di folder di drive E ada backup, ada D, ada doc. Nah, ini kalau pakai Explorer. Kalau kita pakai CMD seperti ini. Ini sama yang tadi. Ini juga sama. Oke, itu untuk perintah dir dan cd tadi. Kalau tadi kita masuk ke drive folder doc, kita ketik satu-satu, cd backup, cd lalu cd doc. Kalau mau langsung, kita bisa ketik lengkap, cd e _2 /backup c /d /doc, enter. Nah, ini langsung masuk ke drive folder doc tanpa harus satu-satu kita ketik satu-satu dari cd backup, cdd dan cd doc. Ini langsung sekalian kalau kita ketik lengkap alamatnya seperti ini. Itu untuk penggunaan cd, change directory. Berikutnya ada perintah md, membuat folder. Kita keluar dulu dari sini. Di sini saya sudah membuat folder latihan. Jadi kita pakai saja folder latihan. Lalu ketik dir. Nah, di dalam folder latihan itu ada md test. Kita mau buat folder baru lagi, contohnya md Pancasila. Nah, ini maksudnya kita membuat folder dengan nama Pancasila. Lalu enter, kita dir untuk melihat. Ini folder Pancasila sudah ada. Ini untuk membuat satu folder. Kalau kita membuat banyak folder sekaligus, kita bisa ketik dengan menggunakan spasi. Contohnya seperti ini, bahasa Inggris, lalu spasi lagi, PC hardware, lalu spasi lagi, waduh salah, md bahasa Inggris, spasi PC hardware, spasi dasar elektronika. Oke, untuk penulisan folder yang pakai spasi dua kata seperti ini, kita pakai tanda kutip. Karena kalau pakai spasi berarti bisa jadi banyak folder di sini. Ini contohnya kita membuat 3 folder, yaitu folder bahasa Inggris, PC hardware dengan dasar elektronika. Untuk nama folder yang pakai dua kata itu kita bungkus gabung di dalam tanda kutip. Jadi PC hardware, PC spasi hardware itu kita gabung, kita apit dengan tanda kutip. Lalu enter. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah langsung muncul bahasa Inggris, dasar elektronika, dan Pancasila, PC hardware, dan folder test. Oke, ini untuk pembuatan folder menggunakan perintah md. Sekarang kita coba perintah rd, menghapus folder. Di sini kita akan coba menghapus folder test.
kita pakai perintah rd, lalu nama foldernya apa yang mau kita hapus. Jadi rd, nama foldernya tes, lalu enter. Nah, di sini ada pemberitahuan foldernya tidak kosong, foldernya memiliki file di dalam atau folder di dalam. cd tes, coba dir. Nah, di sini di dalam folder tes ada file coba docx. Kita tidak bisa langsung menghapus karena ada file di dalam folder. Untuk menghapus folder test itu tidak bisa hanya rd sendiri, tapi pakai atribut tambahan yaitu per s. Jadi rd garis miring s, lalu enter. Kita menggunakan s ini untuk folder yang punya isi, punya data di dalam folder. Jadi kita pakai garis miring s, lalu enter. Oke. Lalu are you sure? Yes. Ketik y, lalu enter. Oh, kita belum keluar. Ini karena kita sekarang berada di dalam folder test, lalu kita mau hapus folder test tidak bisa. Kita harus dari luar folder test. Jadi oke, sekarang kita posisi dalam folder latihan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat. Baik, folder testnya sudah terhapus. Itu untuk perintah rd menghapus folder. Sekarang kita mau coba lagi perintah copy. Baik, sekarang saya mau copy file test docx, saya mau paste di dalam saya mau copy file yang ini, saya mau paste di dalam latihan PC Hardware. Nah, caranya seperti ini. Jadi copy, kita pakai alamat saja supaya tidak error. E.2 tes.docx, karena file ini langsung ada di drive E. Jadi kita ketik E.2 docx, lalu kita paste di E latihan PC Hardware. Di sini karena ada spasi, di PC ada spasi, jadi kita harus apit dengan kutip 2 seperti ini. Lalu kita enter. Baik, kalau sudah ada tulisan seperti ini artinya sukses, file telah tercopy. Kalau kita mau lihat, kita masuk ke dalam folder PC Hardware E.2. Jadi ini langsung ya, latihan PC Hardware, enter. Oke, di sini sudah ada file test docx yang tadi kita copy. Oke, perintah berikutnya itu untuk perintah copy. Lalu kita coba lagi perintah rename untuk mengubah nama file atau folder. Jadi sekarang kita mau mengubah nama file dari test.docx. Kita ganti test.docx dengan materi .docx. Jadi ren
rename, ganti nama test docx dengan materi docx, enter, lalu kita dir. Baik, ini yang tadi tes docx sekarang sudah berubah menjadi materi docx. Itu untuk perintah ren, mengubah nama. Sekarang kita coba lagi perintah del untuk menghapus file. Jadi kalian ingat, untuk folder kalau mau hapus pakai rd, remove directory. Kalau file kita pakai del. Jadi del, ini karena kita posisi sekarang ada di folder pisiator ya, jadi langsung ketik saja. Kalau kita posisinya di drive A seperti ini, berarti kalau mau hapus ketik lengkap E.2 latihan PC hardware, lalu nama file yang mau kita hapus materi.docx, enter. Nah, kita lihat, oke, file materi docx sudah terhapus, sudah hilang. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke perintah start. Start di sini untuk menyalakan aplikasi yang kita install. Contohnya kalau saya mau menjalankan aplikasi Word, berarti saya ketik start win Word. Nah, ini kita menjalankan aplikasi Word dengan mengetikkan perintah win Word. Baik, itu untuk aplikasi perintah start. Sekarang posisi file Word-nya masih terbuka. Terus kalau kita mau menghentikan paksa aplikasi Word, kita bisa menggunakan task kill. Jadi kita ketik task kill, lalu garis miring im, lalu win Word titik exe. Jadi kalau start win Word biasa tanpa exe, kalau task kill kita pakai exe. Oke, ini sudah sukses. File yang aplikasi yang tadi juga sudah hilang. Contoh lain lagi, kalau saya mau menjalankan Google Chrome, saya bisa ketik start Chrome, oke, ini aplikasi Google Chrome sudah jalan. Dan kalau kita mau menghentikan aplikasi Chrome, task kill ini kita bisa sebagai pengganti task manager ya. Jadi kalau suatu saat komputer hang, mau klik di bagian tombol X merah ini tidak bisa, kita bisa pakai task kill yang ini, menghentikan secara paksa. Itu kalau ini kasus ini komputer lagi hang, kita bisa pakai perintah ini. Jadi Chrome titik exe. Baik, itu beberapa perintah dasar dari command prompt. Untuk perintah-perintah yang lain kita akan belajar di video berikutnya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya.